Hai semua, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, namaku Yuli dan aku asalnya dari Lombok ya. Tapi sekarang aku tinggal di Hamburg karena aku di sini ikut program Ausbildung. Aku udah di Hamburg selama baru 14 bulan. Sebelumnya makasih banyak kalian udah ngeklik video aku dan aku harap kalian nonton sampai akhir. Halo, was ist schön. Ya, jadi seperti yang kalian lihat sekarang aku lagi di atas air, lagi paddling, pakai paddling board. Karena aku pikir kalau di dalam rumah bikin videonya, aku kurang nyaman aja gitu, dan kebetulan aku pengen juga menikmati hari yang indah ini, jadi kenapa enggak sekalian bikin video di atas board gini gitu ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing cerita tentang gimana sih jalannya menuju Jerman, dalam artian gimana caranya supaya bisa berpengalaman bekerja di Jerman selain untuk kuliah atau menikah dengan orang Jerman. Ada beberapa cara lain untuk bisa ke Jerman gitu. Tapi kali ini sebenarnya aku bakalan fokus ke Ausbildung karena aku sendiri kan sekarang lagi Ausbildung, dan menurutku kenapa enggak aku sharing informasi sesuai dengan pengalamanku sendiri gitu loh. Tapi aku juga akan membahas sedikit secara umum cara lain yang bisa kalian tempuh selain Ausbildung untuk bisa berkesempatan bekerja di Jerman. Oke, bentar. Oke, aku udah di tengah danau di taman kota. Jadi aku nggak mau basa-basi panjang-panjang, kita langsung aja ke poin pertama, jalan menuju Jerman. Aku mulai dari yang paling sederhana, yang paling gampang persyaratannya untuk melamar au pair ini gitu. Buat kamu yang belum tahu atau belum pernah dengar sama sekali istilah au pair itu apa, secara umumnya aku kasih tahu, au pair itu adalah sebuah pekerjaan, dengan kata lain neni, tapi tolong dibedakan, neni itu bukan pembantu. Jadi au pair di sini tuh jelas kerjaannya itu cuma ngurusin anak di sebuah keluarga tempat kalian melamar itu gitu. Dan mungkin ngerjain pekerjaan rumah kecil lainnya gitu loh, tapi nggak berat gitu. Dan syaratnya pun kalian cuman butuh pengetahuan bahasa Jerman itu minimal A1 beginner ya, jadi awal banget gitu. Dan au pair ini menurut aku cocok banget buat kalian yang belasan tahun umurnya masih gitu, yang baru lulus SMA gitu, yang belum punya pengalaman sama sekali gitu, yang belum pernah bekerja sama sekali, atau yang belum pernah kemana-mana. Oke, jadi ini buat pemula banget gitu, aku saranin gitu. Jadi karena kalian masih muda juga, jadi mulai dari awal itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa mulai dari Ausbildung atau bahkan kuliah di sini, itu hebat banget gitu. Tapi kenapa nggak mulai dari awal? Karena temen-temenku yang au pair juga pun banyak yang umur 20-an tahun, dan juga ada salah satu temenku, sahabatku, itu dia memulai au pair itu dari umurnya yang hampir 27 tahun, dan dia sudah S2 ya di Surabaya. Dia orang Surabaya, S2 tapi malah memulai au pair. Ya,
Oke, untuk info lebih lengkapnya kalian bisa cari banyak banget artikel yang membahas lebih detail tentang au pair, pekerjaannya apa, gajinya berapa gitu. Karena di sini aku mau fokus membahas Ausbildung. Nah, jalan yang kedua untuk bekerja di Jerman itu ada namanya FSJ dan BFD. Itu Freiwillige Sozialjahr sama Bundesfreiwillige Dienst ya, itu dalam bahasa Jerman, tapi dalam artian itu sebuah pekerjaan relawan, bukan nggak digaji ya, nggak digaji gitu, dan biasanya banyak dicari di bagian perawat untuk orang tua yang di panti jompo, karena memang di bagian itu orang-orang Jerman jarang ada yang mau gitu bekerja di bagian itu. Makanya Jerman itu open banget, sangat terbuka untuk orang luar untuk pekerjaannya, tapi nggak berat sih, nggak berat sebenarnya. Aku juga ada beberapa teman yang lagi BFD dan FSJ. Hai Pika, hai Ivan. Kalau kalian nonton. Wah, anginnya kenceng. Jadi ya, au pair, FSJ, BFD ini programnya itu selama 1 tahun ya. Gitu. Dan lagi kalian bisa research artikel yang membahas tentang FSJ dan BFD itu apa, dan nanti aku bakalan kasih link di deskripsi untuk link untuk melamar au pair dan FSJ dan BFD itu sendiri gitu. Selebihnya kalian cari informasi lebih lanjut gitu, jadi kalian harus inform kalian sendiri gitu, karena aku takut durasinya kepanjangan kalau bahas itu. Oke. Dan Ausbildung ya, Ausbildung itu ada beberapa yang memang belum pernah mendengar kata Ausbildung itu sendiri, karena kita di Indonesia juga nggak punya program Ausbildung. Itu adalah sebuah program yang mempelajari sebuah bidang pekerjaan. Jadi kayak apa ya namanya, kalau bisa dibilang seperti dibilang SMK juga, ini posisinya lebih tinggi gitu, karena seperti kuliah gitu ya, tapi mungkin seperti diploma, karena durasinya itu ada yang 2 tahun dan ada yang 3 tahun gitu. Kebetulan untuk aku sendiri perhotelan itu selama 3 tahun. Yang biasanya 2 tahun itu seperti yang untuk khusus di restoran. Itu aku ada kolega yang cuma 2 tahun karena jurusannya khusus restoran aja. Kalau aku perhotelan itu di semua bidang. Jadi mulai dari servis, maksudnya di restoran dan di bar gitu, terus di dapur, terus juga di housekeeping, jadi bersih-bersih kamar segala macam gitu, terus juga di reception, terus juga nanti di reservasi gitu. Ya terus apa ya, untuk pelajarannya di Ausbildung ini kebetulan Ivan yang nanya. Oh ya, sebelum ke pelajarannya aku kasih tahu. Jadi Ausbildung itu dia lebih fokus di kerjaan gitu. Kita bekerja 70%, dalam artian kita di tempat kerja, istilahnya magang itu 70%, dan 30%-nya itu kita sekolah. Jadi sekolahnya itu 1 semester cuman 7 minggu, 7-8 minggu gitu. Kayak aku ini semester 3 ini cuma 7 minggu. Hari ini hari terakhir kebetulan. Ya, dan pelajarannya ya memang tergantung jurusan ya. Karena aku jurusannya perhotelan, awal-awal ya itu belajar tentang
apa namanya, tentang di dapur, kayak menu-menu sarapan gitu, terus juga belajar juga hitung-hitungan matematika, tapi matematikanya yang dasar sih sebenarnya, karena itu kita butuhkan pas lagi kayak merencanakan jumlah sarapan seperti itu. Juga kita belajar tentang KWN-nya Jerman, tapi kayak khusus yang berkaitan dengan hukum-hukum atau hak dan kewajiban kita sebagai orang yang melakukan Ausbildung di sini gitu, kayak jam kerjanya diaturnya gimana, jadi itu kita harus tahu. Jadi seandainya kalau suatu saat kita apa namanya, kerjanya lebih gitu, jadi kita tahu hak kita dan kewajiban kita. Selain itu juga wajib bahasa Inggris, itu setiap semester harus, dan juga ada pelajaran tentang bagaimana kita berkomunikasi, seperti mempelajari cara berkomunikasi dalam dunia perhotelan gitu, dan supaya gimana kita bisa menjual produk kita ke tamu kayak gitu. Dan juga apalagi ya pelajarannya itu ya tentang kayaknya udah deh, nggak banyak sih ya. Di semester 3 ini aku ada pelajaran housekeeping, jadi semester 1, semester 2 itu pelajaran kitchen dan pelajaran restoran itu. Terus juga kita belajar tentang gudang, dalam artian gimana kita mau order barang, pokoknya di store gitu, kayak bagian di hotel namanya storekeeper ya, jadi kayak gitu itu dipelajari ya. Dan juga karena ada beberapa dari kalian lumayan yang pertanyaannya sama tentang umur ya. Aku sendiri umurku 29 tahun, aku memulai Ausbildung di umur 28, dan teman kelasku ada yang sampai umur 41, ada yang umur 33, teman kerjaku sendiri ada yang 34 tahun. Jadi umurnya itu, karena di sini sebenarnya nggak ada batasan ya di Jerman untuk umur Ausbildung. Bisa mulai Ausbildung dari umur 15 tahun, dalam artian mereka baru lulus kayak SMP gitu, jadi bisa langsung melamar Ausbildung. Aku sendiri punya temen kerja, dia memulai Ausbildungnya umur 16 tahun gitu, jadi ukurannya itu ya masih SMA ya di Indonesia ya, kayak gitu. Karena kan sistem sekolah kita di sini di Jerman itu beda ya, kayak sekolah dasarnya itu beda lamanya gitu, jadi mereka cuman apa ya, kayak punya primary sama secondary school gitu. Jadi terus nanti bisa ribet deh kalau jelasin, aku mending nggak usah ngobrolin soal itu. Jadi oke, itu umur, semoga bisa menjawab pertanyaan tentang umur ya. Terus kita lanjut ke status. 1, 2, 3 orang itu ada yang nanya kalau nikah bisa apa enggak. Bebas sih, mau nikah, mau single, mau bercerai, bebas. Nggak ada aturan, karena ini ukurannya sekolah orang dewasa ya, bukan ukurannya sekolah SD SMP gitu yang nggak ngebolehin status pernikahan kayak gitu ya. Untuk level bahasa di Ausbildung ini sesuai pengalaman aku, dan memang yang aku tahu persyaratannya itu mulai dari 2020 itu udah naik ke B1. Jadi aku waktu melamar Ausbildungku ini sudah punya sertifikat B1, dalam artian B1 itu adalah level menengah ya gitu. Beda kayak au pair yang cuman butuh A1 gitu. Untuk lulusan pendidikan sebenarnya minimal SMA ya, karena disetarakan dengan di sini
anak-anak yang belasan tahun itu udah bisa masuk Ausbildung. Jadi kalau aku bisa bilang itu minimal SMA. Terus setelah SMA itu sebenarnya nggak bakalan ditanya-tanya deh. Aku aja nggak ditanya aku pernah kuliah atau enggak gitu, dan ijazahku juga nggak pernah diminta. Yang mereka pentingkan itu cuma di CV. Tapi aku selalu menganjurkan kalian untuk selalu menyiapkan terjemahan ijazah kalian yang tersumpah. Jadi oleh karena itu kita sekarang lanjut ke ijazah. Jadi ijazahnya disiapkan, ijazah terjemahan yang tersumpah gitu. Dan juga CV dalam bahasa Jerman. Aku diliatin orang-orang, mereka nggak pernah ngeliatin orang ini kali ya. Nggak pernah ngeliatin orang bikin video kali ya. Ini yang bikin aku kadang-kadang tuh kaku ngomong depan kamera. Cuman di rumah pun juga aku nggak suka. Ya udah, jadi itu CV. Dan CV dalam bahasa Jerman itu bisa kalian latih bikinnya saat kalian mengikuti kursus bahasa. Karena di situ juga kalian pasti diajarin gimana dan diarahkan. Dan kalian juga bisa konsultasi. Tapi sebelum kita ke sana soal kursus, aku lanjut ke surat motivasi. Syarat berikutnya itu ya surat motivasi. Apa itu surat motivasi? Kenapa diperlukan? Tentunya dalam bahasa Jerman ya. Jadi itu kalian perlukan saat nanti mengajukan visa dan saat melamar ke perusahaan yang kalian inginkan. Tuh. Jadi itu seperti surat kalian, gimana kalian meyakinkan perusahaan itu untuk menerima kalian, itu menceritakan diri kalian dan lain-lain gitu. Oke. Jadi sekarang lanjut ke kursus ya, tempat kursus yang akan aku rekomendasikan untuk kalian para pemula. Jadi aku rekomendasikan kalian yang pertama, karena aku kursusnya di Wisma Jerman dulu, jadi aku merekomendasikan itu urutan nomor 1. Dan ini Wisma Jerman ada di Surabaya. Jadi kalau kalian yang ada di Jawa itu bisa ke Surabaya di Wisma Jerman. Wisma Jerman ini seperti saudaranya Goethe Institut yang ada di Bandung dan di Jakarta. Di Jakarta itu pusatnya ya. Gitu. Jadi kalian bisa pilih sesuai tempat tinggal kalian mana yang paling dekat kayak gitu. Atau juga di Jogja juga kata temenku ada ya, namanya apa ya itu namanya, aku lihat di internet namanya itu Deutsche Zentrum Jogja. Pokoknya semua yang aku rekomendasikan tempat kursus ini akan aku taruh linknya di deskripsi. Jadi cek deskripsi nanti ya. Oke. Selanjutnya ada beberapa yang dari Bali. Ada yang aku tahu itu namanya Deutsche Lingua Bali dan juga 11 Language Center yang di Denpasar, dua-duanya gitu. Kalian coba browsing nanti. Dan juga yang di Lombok aku nggak tahu banyak ya, tapi ada kursusan, mungkin dia lebih private sih sifatnya, bukan diajar oleh mungkin sebuah institusi, tapi aku ada kontaknya, nanti aku taruh di deskripsi juga, namanya Ibu Novi. Karena dulu aku sempat berpikir untuk privat gitu kursusnya sebelum aku memutuskan ke Surabaya gitu ya. Di Medan ada satu lagi di Medan, aku dapat informasi dari temen yang sudah di sini, yang dulu kursusnya di Medan.
Itu namanya German Center Medan. Aku cuman ada Instagram akunnya, profilnya, jadi nanti aku share juga. Oke. Jadi itu dia 4 kursusan yang aku rekomendasikan sama kalian, dan aku sarankan banget nih kalau misalkan kalian masih sekolah, itu kalian punya banyak waktu ya. Kalian bisa sambilan kursus saat masih sekolah, walaupun nggak yang setiap hari, mungkin pas jam sore atau di weekend juga ada gitu. Dan begitu kalian lulus, kalian udah siap bahasanya gitu. Nah, tapi kalau kalian yang udah lulus sekolah atau lagi nggak ada pekerjaan sekarang, itu coba ambil yang super intensif, yang setiap hari Senin sampai Jumat, pagi sampai siang, karena itu efektif banget. Kalian fokus belajarnya, latihannya juga, karena bahasa itu ya nggak bisa langsung abrakadabra bisa ngomong, bisa ngerti gitu. Enggak gitu. Jadi belajar bahasa itu lebih susah daripada belajar matematika yang udah ada rumusannya gitu. Jadi karena skill yang dilatih juga bukan hanya ngomongnya aja. Jadi untuk memahami komunikasi kan kita harus melatih pendengaran kita, dan juga sering-sering ngomong supaya pelafalannya itu pas gitu, karena Jerman ini susah ya, pelafalan katanya itu susah gitu, banyak ininya, tekniknya gitu. Dan juga belajar memahami bacaan dari membaca gitu loh, dan juga belajar menulis gitu. Semua saling berketerkaitan satu sama lain, saling terkait satu sama lain. Aduh, ya ampun, maafkan. Oke, jadi saran aku begitu ya. Jadi itu kuncinya supaya cepat bisa ngomong bahasa Jerman itu. Dan juga karena nanti begitu kalian tes sertifikasi ya, syukur ya kalau misalkan kalian langsung lolos gitu. Tapi berdasarkan pengalaman aku, itu banyak teman-teman yang sekali tes itu nggak bisa langsung lulus gitu. Alhamdulillah aku bisa langsung lulus, tapi itu belajarnya keras loh. Tapi kalau aku bisa, kenapa kalian nggak bisa? Intinya gitu aja. Harus yakin, harus belajar keras, harus berusaha keras, latihan setiap hari. Nggak ada yang nggak mungkin. Aku yakin sih gitu. Dan sekarang kita lanjut ke biaya. Videonya bakal panjang banget ini. Oke. Di sini aku mau bahas biaya tentang Ausbildung ya. Karena biaya yang lain aku belum tahu detailnya. Dan biaya yang aku sharing ini kurang lebihnya, dan aku nggak masukin biaya-biaya pribadi yang berubah-ubah gitu. Aku cuman akan masukin berapa biaya kursusku terutama, dan juga ya biaya yang fix gitu ya. Kayak biaya ngekosku aku nggak bakalan sharing gitu, karena kan itu tergantung kalian gimana gitu. Nah, jadi biaya kursusnya waktu itu kan karena aku ambil super intensif yang 7 minggu 1 level, dan aku ngambil 2 level, A2 dan B1. Masing-masing level itu 5 jutaan kurang lebih. Jadi ya kalau kalian memulai dari A1 sampai B1 ya kalikan 3 aja, 5 juta, 15-an juta gitu. Dan untuk tesnya, tes per level itu beda-beda ya. Ya bedanya nggak banyak, beberapa ratus ribu lah gitu. Tapi dulu aku tes B1-nya itu sekitar 1,5 juta gitu. Dan sebelum aku tes
itu aku ikut kelas persiapan buat tesnya gitu, karena pas B1 itu udah kompleks ya ininya, bahasanya gitu. Jadi ya di Wisma Jerman itu juga ada loh kelas persiapan untuk tesnya gitu. Dan juga di situ selama aku kursus di situ sering ada program-program yang memberikan informasi kita jalan untuk bisa menuju Jerman, gimana caranya, langkah-langkahnya, tips-tipsnya apa gitu. Jadi bukan sekedar ngajarin bahasanya doang gitu. Itu untungnya kursus langsung di Goethe atau di Wisma Jermannya sendiri gitu. Aku nggak tahu di tempat kursusan biasa ya, karena ujung-ujungnya nanti dimanapun kalian kursus, yang bisa ngeluarin sertifikasi itu cuman Goethe Institut dan Wisma Jerman gitu. Dan banyak juga sih kursus online lainnya yang bisa kalian ikutin gitu. Nah, untuk biaya selanjutnya itu ada visa. Ini udah fix biayanya, tertera di webnya Kedutaan Jerman Jakarta, itu 70 euro ya. Visa Ausbildung ini termasuk visa nasional, dan itu dibayarkannya dalam rupiah nanti, dan sesuai penukaran dari euro ke rupiah. Tapi dulu kayaknya aku bayar sekitar 1,2 juta kurang lebih, hampir. Dan untuk translate ijazah, terjemah ijazah tersumpah itu antara 200.000 dan 250.000 itu per halaman ya. Tapi waktu itu aku kayaknya bayar 250.000 karena aku terjemahinnya itu lebih dari satu halaman. Dalam artian aku terjemahin ijazah dan transkrip nilai gitu, jadi bayarnya bisa lebih, tapi hitungannya mereka tarifnya itu per halaman gitu. Banyak kok terjemahan ijazah tersumpah yang bisa dicari di internet. Intinya ya, kalian harus rajin-rajin menginformasi diri kalian sendiri. Internet sekarang itu menyediakan banyak banget informasi, jadi pinter-pinternya kita cari informasi. Ya dengan begitu kalian bisa mandiri melakukan apapun tanpa agen. Tapi ya kalau kalian memang duitnya udah banyak, nggak mau repot, tinggal nunggu jadi, ya udah, nggak ada salahnya pakai agent, nggak ada salahnya. Tapi nggak ada salahnya juga men-challenge diri kalian sendiri untuk melakukan sesuatu sendiri gitu. Karena kalau aku pribadi, sesuatu yang aku lakukan, yang aku hasilkan dengan kerja keras, dengan susah payah, itu lebih bermakna dan lebih aku hargai hasilku daripada yang tinggal jadi, yang instan gitu loh. Itu sih, tapi setiap orang kan beda-beda ya, jadi itu tergantung pribadi masing-masing. Itu aja ya. Untuk aku bahas nggak ya gaji, memang nggak ada yang nanya sih soal gajinya berapa. Yang jelas gajinya untuk Ausbildung itu di bawah UMR-nya Jerman, istilahnya di bawah gaji standar ya. Di sini standarnya itu sekitar 1.500, itu pekerjaan yang basic dapat segitu. Tapi itu bruto gitu. Tapi aku kasih tahu aja deh gamblangnya, nggak apa-apa aku kasih tahu. Gaji Ausbildung itu setiap tahunnya itu beda gitu. Jadi tahun pertama itu ini kotor ya, karena kalian nanti harus bayar asuransi, bayar tunjangan pengangguran gitu, karena semua harus dijamin di sini. Asuransinya pun ada beberapa, asuransi kesehatan, asuransi
ya kayak aku bilang tadi, asuransi pengangguran, terus juga asuransi sosial, asuransi solidaritas gitu, dan juga pensiun. Nah, pensiun itu yang paling banyak persenannya yang dipotong. Tapi itu semua berguna untuk kita di sini, tinggal di sini semua, jadi hidup kita ya terjamin ya, ya karena memang kita ya wajib itu bayar ya, jadi ya udah gitu. Oke, gajinya ya itu sekitar awal tahun pertama itu ya sekitar 750-an. Setiap tahunnya itu naik 100 euro gitu. Ya nggak banyak sih, tapi kalau aku pribadi cukup aja. Tergantung kalian mengaturnya gimana gitu. Kalau aku sih orangnya hemat. Jadi lebih dari cukup, malah bisa nabung. Ya, jadi itu soal gaji. Dan soal liburnya, kalau dibandingin sama libur kita, cuti kita di perusahaan di Indonesia yang cuman 12 hari 1 tahun, yang menurut aku sendiri nggak puas, karena aku juga kan sebelumnya bekerja di Indonesia, di perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Jadi dapat di sini libur itu buat orang Ausbildung tuh 5 minggu 1 tahun. Sebenarnya kalau di kontrak itu tertulis misalkan 25 hari gitu. Tapi itu 25 hari kerja ya. Dalam artian itu 5 minggu gitu. Ya menurut aku itu lebih dari cukup untuk liburan. Dan ya aku puas sih sama libur segitu sementara ini gitu. Apalagi ya yang harus aku sharing? Ya kalau ada yang aku lupain, kalian komentar aja ya di bawah gitu. Dan aku sarankan kalau kalian sekarang yang baru mau memulai, ingin gitu keluar melihat dunia luar, ini itu kesempatan yang bisa kalian gunakan. Tapi inget ya, semua ini tuh nggak ada yang abrakadabra. Kalian tuh harus kerja keras dan harus tekun dan harus fokus. Tujuannya kalau kalian set goal kalian itu, oke, goal aku ini, plan aku plan A gitu. Jangan dulu merencanakan plan B, C, D sampai Z gitu. Plan A, fokus plan A gitu. Jadi kalau suatu saat kalian ada gagalnya sedikit, itu jangan mudah putus asa gitu ya, karena memang nggak gampang gitu. Tapi pada akhirnya kalau kalian berhasil, itu pasti kalian bakalan bangga sama diri kalian sendiri, dan wah, I did it gitu loh, I made it gitu. Kayak apa ya, ada kepuasan tersendiri gitu. Dan intinya harus teguh keyakinannya gitu loh. Dan jangan takut. Ada yang takut, mungkin anak-anak yang muda ada yang nge-DM aku, anaknya takut. Itu jangan takut. Jerman itu masih di atas bumi, bukan di planet yang lain gitu. Dan di sini juga sistemnya bagus, jadi aku bisa bilang aman. Kayak di sini juga aku di atas air aman, nggak ada yang gangguin gitu loh. Jadi banyak yang bisa dipelajari. Jadi hidup itu nggak cuman di Indonesia aja gitu. Jadi kalian harus ambil kesempatan apapun yang bisa kalian lakukan gitu, karena kita semua sama manusia, kita sama-sama punya otak, kita semua sama-sama punya waktu 24 jam, tapi gimana kalian bisa menggunakan otak dan waktu kalian itu sebaik mungkin gitu. Jadi ya semua itu tergantung kalian, tapi tetap semangat, kalian pasti bisa. Kalau aku bisa, kenapa kalian gak bisa gitu. Dan kalaupun ada pengorbanan,
selalu ada pengorbanan, minimal itu pengorbanan waktu ya, tapi ya jangan ragu, istilahnya begitu. Kalau aku pengen encourage kalian, karena aku sendiri orang pulau ya, dari Lombok. Karena dulu aku mikir hidup itu nggak cuman di pulau ini, pulau kecil ini. Aku harus keluar gitu. Aku harus melihat dunia luar, dunia lain kayak gitu. Dan intinya kalau kalian bermimpi itu kalian harus mewujudkannya. Jadi jangan cuma bilang aku mau ini, aku mau. Kalau kemauan aja tanpa ada action, tanpa ada usaha, itu juga sama aja bohong gitu loh. Jadi kalian harus ada usahanya, dan usahanya juga harus benar-benar kuat, benar-benar sungguh-sungguh gitu melakukannya. Ya, makasih banyak kalau kalian nonton sampai akhir. Maaf banget kalau durasinya jadi panjang gini, tapi aku harap kalian suka, dan kalau bermanfaat boleh di like, boleh di share, dan kalau kalian merasa aku patut di subscribe, mohon di subscribe. Kalau enggak juga aku enggak maksa. Itu tergantung kalian sendiri. Tapi aku makasih banget kalau kalian subscribe, dan itu sangat berarti buat aku, karena aku merasa disupport dengan begitu. Ya, silakan komentar ya kalau ada yang kurang.